Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7 semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan bahas dulu soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Yang kemarin itu menyatakan himpunan. Kita coba dari nomor 1. Benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan. Nah, ini biasanya himpunan itu menggunakan tanda kurung kurawal, yaitu tandanya yang ini. Kemudian yang kedua, lambang anggota himpunan dapat ditulis dengan itu yang A untuk tanda untuk tanda tak terhingga. Kemudian yang B itu untuk anggota, yang C itu adalah V, nilai V 22/7 atau 3,14. Kemudian yang D itu bukan tanda di dalam matematika, biasanya ada di dalam fisika ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 3, NA artinya NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Yang ini D ya. Kemudian yang nomor 4, pernyataan berikut yang bukan merupakan himpunan adalah, berarti kalau himpunan itu adalah sesuatu atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini yang bukan, berarti kalau yang bukan kita lihat kumpulan negara ASEAN, kan kita sudah tahu negara ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Kemudian kumpulan laki-laki tampan di kelas 7. Nah, ini kan kalau ketampanan seseorang atau kecantikan seseorang itu kan relatif. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau misalkan kumpulan bunga berwarna merah, berarti kan itu sudah ada jelas warnanya. Kemudian kumpulan perempuan tinggi di atas 155 cm, berarti itu juga sama, sudah jelas karena tingginya sudah jelas ada 155 cm. Kemudian yang nomor 5, pernyataan di bawah ini yang merupakan contoh himpunan adalah, nah kita lihat yang A, kumpulan siswa-siswi SMPN 42 Surabaya. Nah, itu adalah himpunan. Kemudian yang B, kumpulan perempuan berambut panjang. Nah, ini berambut panjang itu panjangnya segimana dulu, berarti ini bukan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan siswa laki-laki yang gendut. Nah, ini juga bukan himpunan. Yang gendut itu menurut seseorang itu berbeda-beda. Kemudian kumpulan siswa perempuan yang kurus. Nah, itu juga bukan himpunan. Jadi jawabannya yang A. Kemudian cara menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya disebut dengan metode tabulasi. Kemudian M adalah himpunan asli kurang dari 15. Cara menuliskan dengan metode bersyarat adalah, nah untuk metode bersyarat itu tinggal menuliskan M sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 15 dan X anggota bilangan asli. Berarti jawabannya yang C, yang ini ya. Kemudian nomor 8, R sama dengan Y sedemikian sehingga 4 kurang dari Y kurang dari 10, atau dibacanya Y lebih dari 4 kurang dari 10, atau dibacanya juga Y antara 4 dan 10, dan Y merupakan anggota bilangan genap. Pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat 4 anggota bilangan genap itu juga salah karena harus lebih dari 4. Kemudian yang 10 anggota dari bilangan genap, 10 juga bukan karena di pernyataannya di sini harus kurang dari 10. 8 anggota dari bilangan genap. Nah, ini benar, berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 9, bilang S sama dengan bilangan prima genap jika dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan adalah, nah berarti yang ini ya, S sama dengan X sedemikian sehingga X
kurang dari 3 dan X merupakan anggota bilangan prima genap. Nah, itu jawabannya yang D. Kemudian nomor 10, di bawah ini yang merupakan contoh himpunan berhingga adalah, jadi kalau berhingga itu berarti yang ada batasnya. Berarti yang ada batasnya itu adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 3 itu juga bukan. Kemudian himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, itu ya. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan ya, sudah jelas. Nah, seperti itu. Kemudian contoh himpunan tak berhingga. Kalau tak berhingga berarti seterusnya, itu tidak ada batasnya. Berarti di sini himpunan bilangan ganjil. Kenapa yang ini? Karena kalau kita lihat yang B, himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu, itu kan jelas dibatasi ada 7 hari. Kemudian yang C, himpunan prima genap. Nah, itu kan cuman angka 2 ya. Jadi sudah dibatasi. Kemudian yang D juga sama. Kemudian nomor 12, lambang himpunan kosong. Lambang himpunan kosong itu sebetulnya adalah yang ini. Nah, kalau yang ini namanya adalah theta. Theta itu biasanya untuk pengukuran sudut. Nah, di sini kita tidak berbicara tentang sudut ya. Kemudian yang nomor 13, himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Contohnya misalkan seperti ini. Tentukan himpunan bilangan antara 1 dan 2. Nah, kita kan bilangan bulat, misalkan bilangan bulat antara 1 dan 2 kan, bilangan bulat antara 1 dan 2 kan tidak ada, karena setelah bilangan 1 itu pasti bilangan 2. Kalau di tengah-tengah bilangan atau di antara 1 dan 2 itu adalah bilangan pecahan, sehingga dia tidak termasuk ke dalam anggota bilangan bulat. Nah, itu disebutnya sebagai himpunan kosong, jadi tidak ada anggotanya. Kemudian yang nomor 14, di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah nomor 14, yang termasuk ke dalam himpunan kita lihat kumpulan gunung yang tinggi, itu juga bukan ya. Yang B, kumpulan bunga yang baunya harum, bukan juga. Kumpulan hewan berkaki 4, ya benar. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 15, kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan merupakan himpunan. Nah, di sini yang bukan himpunan adalah, kita lihat yang A itu sudah jelas ukurannya 150 cm. Kalau yang B, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 itu juga himpunan. Yang C, kumpulan siswa berbadan kurus. Nah, seperti yang ini ya. Karena kita tidak tahu yang berbadan kurus itu yang berat badannya berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian nomor 16, kumpulan benda-benda dan unsur-unsur yang dapat didefinisikan dengan jelas dan juga ada batasnya tertentu disebut sebagai himpunan. Nah, ini yang B ya. Kemudian 17, suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan biasanya kalau himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 misalkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 18, pernyataan di bawah ini yang merupakan contoh himpunan adalah ini sama sebetulnya yang tadi ya, nomor sebelumnya. Kemudian dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, himpunan kosong itu harusnya yang B ya, betul yang B, karena tidak ada nama-nama hari yang diawali dengan huruf P, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu tidak ada yang diawali dengan huruf P. Kemudian himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka jawabannya yang ini, yang D, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita langsung melaksanakan kuis setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak jelaskan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.